Baik, ibu-ibu ALF yang dikasih oleh Tuhan dan juga ada Pak Pendeta Gelen, Pak Heri, kita bersyukur pada Tuhan waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini di dalam ibadah Antiochia Ladies Fellowship. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada siang hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah motivasi di balik tindakan. Kita akan melihat satu bagian firman Allah. Saya mengambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-26 menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan tema motivasi di balik tindak. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dari pembacaan firman Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu, perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Demikian jawab bacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ibu-ibu Antioquia yang di dalam pimpinan Tuhan, kita tentu menyadari bahwa setiap kita punya yang namanya motivasi. Selama kita masih hidup, tiap orang memiliki motivasi. Dan motivasi itu sangat beragam, sangat bermacam-macam. Ketika bicara tentang motivasi, bicara tentang dorongan, bicara tentang suatu proses yang menjelaskan secara intensitas, secara arah, dan secara ketekunan seseorang, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Ketika bicara motivasi kelompok, motivasi komunitas, motivasi pribadi, motivasi keluarga, tentu bicara hal itu juga. Nah, di dalam pencapaian tujuan tersebut, ya, paling tidak ada beberapa elemen yang utama dalam definisi diantaranya adalah intensitas. Bagaimana sih intensitas itu? Bagaimana arah dari motivasi itu? Dan bagaimana ketekunan di dalam menjalankan motivasi. Dan ketika bicara tindakan, bicara aksi, bicara perbuatan, perilaku, atau sesuatu yang muncul, yang dilakukan oleh orang, baik pribadi maupun kelompok, dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh sebab itu maka ketika kita punya motivasi yang pada akhirnya membuat kita untuk bertindak, ya, motivasi mendorong kita, menggerakkan kita untuk bertindak. Oleh sebab itu ketika misalnya orang punya motivasi untuk menguruskan badan, untuk diet, maka mereka punya tindakannya apa? Mereka mesti berolahraga, mereka mesti menjaga kesehatan dengan pola makan atau pola peristirahatan yang baik dan seterusnya. Itu bicara tindakan dari motivasi yang ada. Seorang bapak kemudian saya tanya, "Oh, bapak pernah mengajar istri bapak untuk naik kendaraan?" Saya bilang, naik mobil. Enggak, saya tidak pernah, saya tidak mengizinkan. Saya takut mengizinkan istri saya untuk membawa kendaraan. Kenapa? Karena nanti kalau dia bawa kendaraan, takut terjadi apa-apa.
Takut terjadi kecelakaan, entah dia yang ditabrak orang atau orang yang kemudian menabrak dia. Ini bicara tentang motivasi dia, tujuan. Karena itu tindakannya tadi bahwa dia tidak mau untuk kemudian mengajar istrinya membawa kendaraan. Seorang siswa pernah saya tanya, kenapa kamu belajar begitu keras? Kenapa kamu belajar begitu giat? Kenapa kamu belajar begitu tekun? Motivasinya apa? Supaya saya dapat nilai yang baik, dapat nilai yang tinggi, dan saya berprestasi. Pada akhirnya, kalau saya berprestasi, saya juga bisa melanjutkan pendidikan saya ke tingkat yang lebih tinggi dengan sedikit mudah untuk mengikuti tes. Ini motivasi. Tindakannya apa? Adalah dia belajar sungguh-sungguh untuk mencapai motivasi tersebut. Ketika orang kemudian punya motivasi untuk menjadi seorang yang kaya, anggaplah, maka dia akan bekerja keras, dia akan giat di dalam berusaha bekerja. Kalau bisa, bangun pagi-pagi dan pulang nanti malam-malam dan seterusnya. Kenapa? Karena dia punya motivasi. Kenapa? Dia ingin kaya. Bagaimana tindakannya? Bekerja keras. Walaupun pada kenyataan tidak semua motivasi itu akan terrealisasi. Tapi paling tidak bahwa tiap orang punya motivasi dan berusaha untuk mewujudkan motivasi tersebut dengan satu tindakan. Kalau kita membaca Alkitab, kita banyak menemukan contoh yang ada yang dikatakan oleh Alkitab tentang motivasi di balik setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa motivasi mereka waktu mereka ditawarkan, digoda oleh iblis dengan makan buah pengetahuan pohon yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah? Motivasi mereka adalah bagaimana mereka diperdaya oleh iblis untuk apa? Ingin menjadi sama dengan Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, kamu nanti tidak mati, tetapi kamu tahu ya, yang baik dan yang jahat, kamu akan sama seperti Allah. Itu motivasi. Maka tindakan mereka adalah masuk ke dalam satu jebakan iblis, perangkap iblis, yaitu takluk tunduk pada iblis, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika kita membaca bagian lain, apa di balik tindakan Kain yang membawa adiknya, membawa Habel untuk pergi ke padang? Motivasinya adalah bagaimana ketika Kain merasa iri, merasa benci, dengki oleh karena ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah dan persembahan Habel misalnya diindahkan oleh Allah, ada kebencian dalam hati Kain, lalu Kain punya motivasi yang jahat terhadap adiknya, ingin membunuh adiknya. Tindakannya apa? Bawa kepada. Ketika kita membaca kisah lain, tindakan orang-orang membangun menara Babel, apa yang mendorong mereka, apa yang menggerakkan mereka untuk begitu semangat, begitu bersatu, begitu bersama-sama dengan segala sumber daya, kekuatan, dan bahkan kemampuan yang mereka miliki untuk membangun menara Babel. Motivasinya karena mereka ingin mencari nama. Mereka ingin menunjukkan akan kemampuan pada akhirnya bahwa mereka menjadi manusia yang begitu sombong, angkuh, dan tidak mau tercerai-berai, tidak mau berpisah satu dengan yang lain misalnya. Sehingga mereka membangun tindakan menara Babel. Waktu kita membaca kisah Daud, kenapa Daud sampai menempatkan Uria dalam posisi barisan yang paling depan ketika Uria dan juga orang Israel tentu berperang? Strategi-strategi Daud yang dilakukan menempatkan Uria di depan, lalu ketika perang terjadi, lalu pasukan lain unduran Uria tetap berperang. Apa motivasinya? Karena Daud ingin mengambil Berseba, bukan? Karena ada niat jahatnya. Ada keinginan-keinginan jahat, ada motivasinya untuk membunuh Uria, untuk membinasakan Uria. Demikian juga tindakan-tindakan orang Farisi dalam hal peribadatan. Kenapa? Ketika orang Farisi berdoa, seringkali Alkitab mengatakan bahwa mereka berdoa di tempat yang strategis, tikungan-tikungan jalan,
di keramaian, di pasar. Apa motivasi mereka? Ketika mereka membawa sedekah mereka, apa motivasi mereka? Ketika mereka beribadah, apa motivasi mereka? Oh, mereka ingin bagaimana mereka dikenal, dilihat sebagai sosok orang Farisi yang tampak suci, tampak kudus, tampak tak bercela. Apa tindakan di balik tindakan Yudas yang mencium Yesus? Motivasinya apa? Apakah karena cinta, karena sayang? Tidak, bukan. Tapi kenapa? Ingin menunjukkan bahwa ada satu tindakan yang besar, motivasi yang besar, yaitu menjual Yesus, menyerahkan Yesus. Tindakan seorang anak muda yang datang kepada Yesus juga, yang menyebut Yesus guru yang baik, dan pada akhirnya Yesus berkata, kenapa engkau menyebut aku guru yang baik, dan seterusnya. Ada motivasi di balik setiap tindakan-tindakan yang ada, termasuk ketika Ananias dan Safira mempersembahkan persembahan mereka, membawa itu di hadapan para rasul. Apakah mereka kemudian ingin sama seperti orang-orang yang tulus hati mempersembahkan persembahan tersebut? Seperti Barnabas tidak, bukan? Tapi ada motivasi yang sebetulnya sangat tertutup yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi kemampuan untuk melihat itu Allah berikan kepada para rasul, terkhusus misalnya Petrus dan kawan-kawan. Maka termasuk ketika tindakan di dalam melayani Tuhan, tindakan dalam memberitakan Injil pun, bahwa ada motivasi yang benar, tapi juga ada motivasi yang salah kalau kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang baik, yang benar, tapi ada juga orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang keliru. Yaitu untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan Injil itu. Atau dengan kata lain bahwa supaya mereka bisa makan dan menjadi kenyang, lalu mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Banyak hal yang kemudian kita bisa pelajari, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan ada motivasi di baliknya. Apa yang mendorong kita untuk kita bertindak? Kenapa misalnya? Orang tua begitu bekerja keras untuk anaknya. Apakah hanya sekadar bahwa supaya menunjukkan tanggung jawab sebagai sebagai orang tua, sebagai ayah atau sebagai ibu? Apakah kemudian supaya keluarga bisa menikmati kehidupan yang layak? Nah, motivasi-motivasi itu yang mesti harus kita perhatikan, bahwa tindakan-tindakan itu juga mesti harus benar. Ya, apa yang di dalam teks yang kita baca, bahwa konteksnya ketika Tuhan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang, maka bagaimana orang-orang banyak menyaksikan akan kuasa Yesus yang begitu luar biasa. Lalu tindakan mereka adalah apa? Tindakan mereka ketika tidak mendapatkan Yesus, tidak menemukan Yesus di tempat di mana mereka menikmati makan yang diberikan oleh Yesus itu, ya mereka berusaha untuk mencari Yesus. Tindakan mereka adalah mencari, pergi, mengikuti Yesus, mencari tahu di mana Yesus dan para muridnya. Tampaknya kalau kita baca dalam perspektif zaman sekarang, kok kelihatan sangat bagus sekali dong. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus kok itu ya. Apalagi dalam zaman sekarang, kalau misalnya orang banyak berbondong-bondong datang ke gereja, maka mungkin gereja akan mengatakan puji Tuhan, haleluya. Bahwa gereja kita dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dan gereja kita kemudian akan dipenuhi dengan orang-orang yang begitu haus, rindu akan firman Allah. Apakah demikian? Tetapi ketika Yesus, di dalam teks yang kita baca, bahwa jelas keinginan mereka, apakah ingin waktu mereka mengikuti Yesus, mencari Yesus, mereka ingin menjadi murid Yesus, mereka ingin belajar, mereka ingin mengetahui lebih dalam, lebih jelas tentang siapa Yesus. Ya. Apakah kemudian waktu mereka datang dan mencari Yesus, tindakan mereka itu menggambarkan bahwa mereka percaya pada Yesus sebagai Tuhan yang memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal? Apakah ketika mereka melakukan atau menyatakan tindakan mereka untuk mencari Yesus, mereka menunjukkan bahwa mereka ingin dirubah hidup mereka, mengalami suatu perubahan
yang dikerjakan oleh Kristus, ternyata hal tersebut bahwa tidak, bukan itu yang menjadi motivasi mereka atau menjadi motivasi orang banyak. Waktu orang banyak datang kepada Kristus, mencari Yesus, lalu menemukan Yesus, dan Yesus yang tahu akan motivasi itu, maka Yesus mengatakan bahwa mereka mencari Yesus bukan karena telah melihat tanda-tanda, tetapi apa? Karena mereka telah makan roti dan menjadi kenyang. Itulah motivasi mereka. Sangat jelas bahwa motivasi mereka, mereka telah menikmati makanan, mereka telah menikmati berkat yang secara fisik, berkat yang secara materi, mereka kenyang, makan, puas, lalu mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami hal yang sama terus. Mereka akan mengikuti Kristus. Itu motivasi mereka. Tetapi Yesus yang tahu motivasi itu, Yesus juga ingin memurnikan motivasi orang banyak tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara, atau ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika bicara motivasi itu, ya tidak semua motivasi itu kita bisa ketahui melalui tindakan-tindakan yang ada. Walaupun ada yang bisa kita ketahui, tapi ada juga yang tidak kita bisa ketahui. Ya, kalau kita mengikuti setiap berita, ya kadang orang melakukan kejahatan, apa motifnya di sana, apa tujuan. Ya, kadang terungkap, tapi juga kadang tidak diungkapkan apa sih motivasi mereka. Jadi ketika orang punya motivasi yang begitu kuat, maka mereka berusaha untuk apa? Mencapainya dengan begitu giat juga, melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Untuk apa? Merealisasikan apa yang menjadi motivasi mereka. Tadi orang banyak, ya, mereka motivasinya ingin apa? Ingin kembali dipuaskan, menikmati makanan, menikmati kekenyangan. Sehingga apa? Untuk mencapai itu, mereka betul-betul mencari tahu dan bahkan berusaha untuk mendapatkan Yesus di mana Yesus ada. Saya pikir bahwa motivasi yang demikian juga bukan hanya dapat dialami atau bukan hanya pernah dialami oleh orang banyak. Dan itu juga barangkali bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Karena itu bagaimana kita mesti harus memahami, mengerti akan setiap motivasi uh, yang dimiliki itu. Ya, apa realisasi atau apa sikap mereka ketika motivasi mereka tidak tercapai, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tidak mereka dapatkan. Pada akhirnya mereka bersungut-sungut, bukan? Mereka berbantah-bantah, mereka menggerutu, mereka marah kepada Kristus dan bahkan juga bertengkar di antara mereka, seorang akan yang lain melakukan pertengkaran. Kenapa? Karena motivasi mereka tidak tercapai, motivasi mereka tidak mereka dapatkan, dan pada akhirnya bahwa mereka mengundurkan diri. Kalau kita membaca teks selanjutnya, mereka menarik diri, mereka tidak lagi mengikuti Yesus. Ya, mereka pergi meninggalkan Yesus, dan dalam teks tersebut sebetulnya Yesus juga menantang para muridnya. Apakah kalian juga tidak pergi mengikut mereka, tinggalkan saya dan seterusnya. Nah, maka Petrus nanti menjawab bahwa untuk apa kami meninggalkan engkau? Karena kehidupan itu hanya ada di dalam. Ya. Firmanmu adalah hidup yang kekal dan seterusnya. Oleh sebab itu maka ketika motivasi itu tidak tercapai, kadang apa yang dilakukan oleh manusia? Ada kemarahan, ada kebencian, ada pertikaian, ada sungut-sungut, dan bahkan menarik diri, undur diri. Di dalam surat Yakobus juga sebetulnya kita bisa melihat bagian yang Yakobus sampaikan. Ketika orang punya motivasi untuk mendapatkan sesuatu, lalu mereka berdoa. Ya. Tetapi ketika mereka berdoa dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka doakan, karena apa yang mereka doakan, mereka ingin memuaskan diri dengan apa yang mereka akan dapatkan. Maka pada akhirnya mereka bertengkar, mereka marah, mereka kemudian melakukan kekerasan dan seterusnya seorang terhadap yang lain. Betapa berbahayanya ketika motivasi yang tidak baik, motivasi yang tidak benar,
yang pada akhirnya dilakukan di dalam sebuah tindakan juga yang tidak benar. Ya, kalau kita membaca, merenungkan bagaimana motivasi manusia, ada motivasi yang benar, tetapi tindakannya benar. Ya, motivasi benar, tindakan benar, tentu tidak ada problem di sana. Tapi ketika bicara tentang motivasi benar, tindakannya keliru, tindakannya salah, juga tentu perlu diperbaiki. Tetapi kembali bahwa kalau motivasi tidak benar, tindakannya juga tidak benar, itu yang sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Contoh, motivasi ingin membunuh orang, tindakannya betul-betul direalisasikan untuk membunuh orang. Ya, di dalam dunia sekarang kita sangat bisa sekali untuk melihat peristiwa-peristiwa yang demikian. Kenapa? Misalnya baru-baru ini, bagaimana seorang anak putri umur belasan tahun ya, dia punya motivasi yang begitu jahat terhadap orang tuanya, ingin membunuh orang tua, sakit hati terhadap orang tua, terhadap ayah. Lalu dia sendiri menghabisi ayah. Itu semua berawal dari motivasi. Sebagai orang percaya, maka apa sih motivasi kita? Apa motivasi kita yang membuat kita melakukan, berbuat segala sesuatu, bertindak segala sesuatu? Apa yang mendorong kita? Karena kita menyadari bahwa tadi, ketika manusia berdosa, motivasi manusia salah, keliru, kalau kita membaca dalam perspektif manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, membaca itu dalam surat Roma, pikiran manusia jahat, hati manusia jahat, tindakan manusia jahat. Tetapi kembali bahwa kita bersyukur kepada Allah dalam Kristus. Ketika Kristus sudah membenarkan, menebus, menyelamatkan kita sebagai orang yang percaya, maka kita mesti menyadari memiliki motivasi yang tepat, yang benar. Apa yang mendorong kita? Sebetulnya motivasi kita itu adalah bagaimana kita harusnya mau memuliakan Tuhan. Di dalam hal apapun, di dalam diri orang percaya, mesti punya motivasi. Bahwa saya melakukan ini, saya berbuat ini karena saya mau memuliakan Tuhan. Saya melakukan ini, saya bertindak ini bukan karena saya membenci, bukan karena saya uh, merasa kemudian iri atau dan seterusnya. Karena saya, kenapa saya melakukan ini? Wah, motivasi saya kenapa? Karena saya ingin mendapatkan satu penghormatan misalnya, punya popularitas, saya dikenal dan seterusnya. Oh, kenapa saya punya motivasi bekerja nih? Oh, supaya saya kaya dan seterusnya. Saya percaya bahwa motivasi orang percaya ketika mereka menyadari mau memuliakan Tuhan. Karena itu kenapa mereka bekerja keras? Karena mereka mau memuliakan Tuhan dengan cara bekerja keras. Bukan karena nanti menjadi orang yang kaya. Menjadi orang kaya bukan tujuan misalnya saja. Tapi mau memuliakan Tuhan melalui kerja. Sehingga bagaimana cara Tuhan nanti memberkati. Ya. Kenapa misalnya? Orang percaya mesti belajar keras, belajar sungguh-sungguh. Wah, karena saya mau memuliakan Tuhan dengan cara saya belajar. Bukan kemudian nanti saya menjadi orang yang terkenal dengan prestasi saya menjadi orang yang populer, menjadi orang yang dihormati dengan segala prestasi, tidak. Tetapi saya betul-betul menyadari bahwa tugas tanggung jawab saya adalah misalnya, saya mau belajar dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Atau kenapa saya melakukan pekerjaan yang begitu sederhana, apa yang mendorong saya melakukan itu? Oh, karena saya mau memuliakan Tuhan dengan cara yang demikian. Kenapa saya mau beribadah kepada Tuhan? Itu juga menjadi pertanyaan. Oh, bukan hanya sekadar supaya saya punya komunitas. Kenapa saya datang ke gereja? Oh, supaya saya punya kumpulan dengan orang-orang lain. Saya pikir bahwa kenapa? Ini yang mesti harus kita pahami bahwa kita mau melakukan segala sesuatu, motivasinya apa? Kita memuliakan Tuhan. Maka di dalam bagian lain, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu perbuat, segala sesuatu yang kamu kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Cuma sayangnya bahwa kadang manusia kita ya, cenderung melakukan sesuatu supaya apa? Supaya ada yang melihat, supaya ada apa? Supaya ada yang menghargai, menghormati. Supaya apa? Supaya ada yang menerima.
Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan prinsip yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia mau datang? Bukan supaya orang mau menerima dia. Karena sejatinya kedatangannya justru ditolak. Tidak dihargai, tidak dihormati. Yohanes mencatat, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tapi kenapa dia mau? Karena dia memuliakan Bapa yang mengutus dia. Dan juga dia merelakan diri di dalam ketulusan kasihnya, ketulusan cintanya untuk mengasihi manusia yang berdosa. Ini yang mestinya harus menjadi semangat kita. Ibu-ibu Kristen, ibu-ibu Antioquia, Ladies Fellowship, bahwa kita menyadari kenapa kita berbuat ini. Oh, saya mau memuliakan. Kenapa saya mengerjakan ini? Kenapa saya beribadah? Kenapa saya berdoa? Karena saya mau memuliakan Tuhan. Dan saya mau tulus mengasihi sesama saya. Bukan sebaliknya. Kenapa kamu memberi? Wah, supaya kalau saya memberi, orang respect atau orang menyukai saya, orang menghormati saya, orang menyukai saya, itu bukan semangat. Motivasi seorang Kristen, seorang percaya. Motivasi seorang percaya adalah, kenapa kamu melakukan? Karena saya tahu bahwa Tuhan harus dimuliakan dalam kehidupan saya, melalui saya. Dan tentu saja, saya mesti harus dengan tulus melakukan itu. Bahwa kita menyadari, kita manusia yang sudah berdosa, bagaimanapun, ya sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Kristus, motivasi kita masih cenderung, ya walaupun tidak totalitas salah, tapi juga kita masih punya keinginan, masih punya bibit benih motivasi-motivasi yang keliru. Lalu bagaimana kita mengetahui motivasi yang ada di balik tindakan kita? Ujilah motivasi diri. Orang tidak bisa menguji motivasi kita dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh. Hanya diri dan hanya Tuhan yang bisa menguji motivasi kita. Karena itu ketika kita membaca bagian-bagian tertentu dalam perjanjian baru, bahwa Yesus Kristus yang betul-betul tahu bagaimana kondisi yang dialami, yang dimiliki oleh manusia. Dia selalu menguji motivasi orang-orang yang tentu saja mencari dia, datang kepadanya, dan bahkan mau melayani dia. Maka motivasi perlu diuji. Apakah motivasi kita baik? Apakah motivasi kita benar atau salah? Apakah motivasi kita tulus atau bulus? Apakah motivasi kita murni atau palsu? Kalau kita mau melayani atau uh, misalnya bekerja, melayani keluarga, apa motivasi kita? Kalau kita mau mempersiapkan segala sesuatu untuk istri, untuk suami, apakah motivasi kita supaya kita dihormati atau motivasi kita karena kita mau dipuji oleh pasangan kita, mau dipuji oleh anak-anak kita, mau dipuji oleh orang tua kita, atau kita menyadari bahwa saya mau memuliakan Tuhan dengan melakukan ini untuk suami, untuk istri, untuk orang tua, untuk anak. Oleh sebab itu, sebetulnya apa yang penting di dalam bagian ini, bagaimana kita menyadari, melihat hal yang uh, sangat perlu untuk kita perhatikan, bahwa apa yang menggerakkan motivasi dan tindakan kita sebagai orang percaya. Pertama, kita memiliki motivasi dan bertindak oleh karena digerakkan iman kepada Kristus. Maka hidup orang percaya dimulai dari iman, berjalan dalam iman, dan juga menuju kepada iman. Atau istilah lain biasanya from faith to faith, dari iman kepada iman. Dasar dari segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kehendak kita, dan bahkan dalam perilaku atau dalam kita berbuat sesuatu, harus didasarkan pada iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus menegur orang banyak datang kepadanya.
Kamu datang kepadaku bukan karena kamu percaya kepadaku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda itu. Bukan karena kamu mengakui aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kenapa? Karena kamu punya motivasi yang salah, yang keliru. Jadi bukan karena kamu beriman, percaya dan menyerahkan hidupmu padaku, percaya padaku, kamu datang dan mencari aku. Bukan. Kamu melakukan itu karena memang kamu punya motivasi yang keliru. Maka apa yang menjadi dasar, menjadi landasan, menjadi fondasi bagi kita dalam memiliki motivasi, di dalam bertindak, atau dalam melakukan segala sesuatu adalah iman kepada Kristus. Dan tentu saja, kita juga melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan, melakukan hal-hal lain yang kita kerjakan, termasuk hal-hal yang sangat sederhana. Kenapa? Karena kasih yang telah kita terima daripada Allah. Allah telah mengasihi kita dan kita telah menerima kasih itu. Maka kasih itulah yang menjadi motivasi kita, yang menggerakkan kita, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan karena supaya kita nama dicatat atau supaya kita punya kemudian dikagumi, dihormati, dan pada akhirnya kita yang dimuliakan. Tetapi Allah tidak dimuliakan di sana. Karena itu perlu sekali motivasi yang murni, yang tulus. Kenapa kita melakukan? Oh, karena kita mengasihi sesama kita dengan tulus. Ketika Yesus melihat orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tersisihkan, maka hati Yesus penuh belas kasihan. Inilah yang seharusnya menjadi dasar bagi kita. Kenapa kita melakukan? Saya mengasihi dia, saya mencintai dia dengan tulus karena dia uh, sesama ciptaan, sesama manusia yang perlu dihormati, direspeki. Kenapa? Apa yang menjadi dasar bagi kita untuk kita melakukan sesuatu? Motivasi itu didasarkan apa? Motivasi kita didasarkan karena kemurahan Allah. Paulus berbicara ini di dalam surat kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan, aku memerintahkan, supaya kamu persembahkan hidup. Jadi dasarnya apa? Demi Kristus, demi kemurahan Tuhan, demi anugerah Allah, demi segala kebaikan Tuhan. Itulah yang mendorong kita untuk memiliki suatu motivasi yang tepat, motivasi yang baik, motivasi yang benar. Dan pada akhirnya, motivasi kita itu melahirkan suatu tindakan yang baik, tindakan yang benar, tindakan yang suci, tindakan yang kudus, tindakan yang memuliakan nama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, secara khusus ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu ALF, biarlah kalau kita pun melakukan segala satu tugas tanggung jawab kita dalam keluarga, sebagai ibu, sebagai mertua, sebagai oma, atau kita sebagai anak, kita menyadari apa sih motivasi kita melakukan. Kita mau menyenangkan Tuhan, dan melalui kita menyenangkan Tuhan, kita juga tentu saja menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain disenangkan karena kita menyenangkan Tuhan. Ya, walaupun kita menyadari dalam konteks manusia berdosa, tidak semua orang menerima, tidak semua orang menyukai perbuatan benar yang dilakukan kita. Mungkin orang yang jahat, orang yang tidak menyukai kebenaran, orang yang tidak mau dalam hidup kejujuran, ketulusan, kesucian, mungkin mereka tidak menyukai. Tetapi kita mau melakukan segala sesuatu hanya karena apa? Ada iman kepada Kristus, ada cinta kasih kepada, ada cinta kasih kepada sesama. Dan tentu kita menyadari kemurahan Allah, demi kemurahan Tuhan kita mau berbuat itu. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, ibu-ibu semua, semangat untuk melakukan segala sesuatu dan miliki terus motivasi yang disucikan, yang dimurnikan, yang dituntun oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita juga menjadi saksi dan kesaksian bagi Tuhan. Memberkati, Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.